Selamat pagi Sobat STII, berjumpa kembali dalam Ragi, Renungan Pagi. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala anugerah-Mu, berkat dan perkenanan-Mu bagi hidup kami di dalam hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami menghirup udara-Mu, menikmati kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Tuntun kami Bapa untuk pagi ini Tuhan, kami mendasari kehidupan kami di dalam firman-Mu Tuhan. Tuntun kami di dalam langkah hidup kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau, kami bersyukur tahu tentang kebenaran-Mu dalam hidup kami. Tuntun kami Bapa, tuntun kami Yesus, kami percaya Engkau menyertai. Haleluya, amin. Selamat pagi Sobat STII. Renungan pagi hari ini kita ambil dari 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. 1 Raja-Raja 2 ayat 3 ini merupakan wasiat Raja Daud kepada putranya Salomo. Sebelum Daud meninggal, di kesempatan itu, Daud ingin Salomo menggunakan tahta dan kekuasaannya untuk sebaik mungkin digunakan untuk kemuliaan Allah dan berjalan sesuai dengan ketetapan Allah. Ketika Salomo menjadi raja, itu adalah kesempatan bagi Salomo untuk mengerjakan wasiat ayahnya dengan penuh tanggung jawab, serta meneruskan segala apa yang dikerjakan oleh Daud. Diteruskan Salomo untuk menjadi lebih baik, terlebih yaitu untuk mempertahankannya, supaya kerajaan Israel tetap utuh, umat Allah tetap pelihara, dan mereka tetap menjadi bagian dari rencana Allah di dalam dunia ini. Ada 2 poin kunci yang diwasiatkan oleh Daud kepada Salomo. Yang pertama adalah melakukan kewajiban dengan setia. Salomo harus setia dalam mengerjakan visi dan panggilannya dalam menjadi raja. Daud ingin apa yang dikerjakan oleh Daud dahulu diwariskan kepada Salomo dan kemudian dipertahankan oleh Salomo untuk mempertahankan keturunannya, untuk mempertahankan kemuliaan Allah di dalam Israel. Bukan hanya itu, Salomo juga harus mengerjakan itu dengan penuh tanggung jawab, mengerjakan segala kewajibannya, didasarkan dengan rasa takut akan Tuhan, dan dengan rasa sadar diri dan rendah hati, mengerjakan itu di dalam anugerah Tuhan. Karena dia harus menyadari bahwa apa yang diperolehnya, kesempatan yang diberikan kepadanya, dan jabatan yang dipertanggungjawabkan di dalam hidupnya merupakan milik Allah, yang dulu diberikan oleh ayahnya, Daud, kemudian diwariskan kepada Salomo untuk diteruskannya. Poin yang kedua adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Pesan yang kedua ini adalah supaya Salomo menjaga hidupnya seturut jalan Tuhan. Pesan ini disampaikan kepada Salomo agar Salomo tetap berhati-hati dalam melangsungkan hidupnya, melangsungkan pemerintahannya, dan menjalankan apa yang Tuhan inginkan di dalam bangsa Israel. Dia harus benar sungguh-sungguh untuk setia melaksanakan apa yang Tuhan harapkan di dalam hidupnya dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesadaran, dengan penuh sadar diri bahwa ada ketetapan-ketetapan, aturan-aturan yang dia harus taati di dalam Tuhan. Hal itu tentunya harus dibangun dengan membangun hubungan yang intim bersama Tuhan melalui doa, puasa, melalui ibadah, melalui ucapan syukur, melalui pujian, melalui persembahan, dan selalu melayani Tuhan di dalam kehidupannya.
Karena dengan hal itu, Salomo semakin diberikan hikmat, semakin peka dengan isi hati Tuhan, dan dia semakin teguh di dalam pemerintahannya untuk memimpin bangsa Israel seturut dengan jalan Tuhan. Ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah, sama sepertinya dengan Salomo, kita pun harus demikian. Jika Salomo mampu untuk mengerjakan dan mempertahankannya, ada hal yang menunggu di balik itu, yaitu Salomo beruntung dalam segala hal yang dia kerjakan. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Sama halnya dengan Salomo yang menerima kepercayaan dan berkesempatan untuk mengerjakan wasiat yang diberikan oleh atau diteruskan oleh Raja Daud. Begitu juga dengan kita saat ini yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengerjakan tugas dan panggilan kita yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita meyakini bahwa hidup kita adalah kesempatan untuk merealisasikan pesan Allah melalui visi misi Allah, panggilan hidup Allah yang Tuhan taruh di dalam hidup kita untuk kita wartakan di dalam dunia ini. Sebagai manusia mungkin kita tidak dapat melakukannya dengan sempurna, namun apa yang bisa kita usahakan dengan semaksimal mungkin untuk kita dapat merealisasikan dan meresponi visi Allah di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang layak untuk kita teruskan di dalam kehidupan kita, yaitu 2 poin kunci tadi yang disampaikan oleh Raja Daud kepada Salomo. Begitu juga saya meyakini bahwa hal itu pun tetap berlaku hingga saat ini di dalam kehidupan kita. Jika kita mampu untuk kita meneruskannya dan bertanggung jawab dengan keteguhan hati untuk melaksanakannya, maka hal yang baik pula akan berlaku di dalam kehidupan kita. Poin yang pertama yaitu dengan setia melaksanakan kewajiban, yaitu melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kita dengan penuh kesadaran bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk Allah dan bagi kemuliaan Allah, serta mengerjakan visi Allah dengan setia dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Ini berkaitan tentang integritas dalam hidup kita. Ketika kita diberikan kewenangan oleh Tuhan, diberikan kekuasaan oleh Tuhan, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengerjakan karyanya, walaupun itu kecil, atau bahkan yang sudah diberikan kesempatan besar untuk mengerjakannya, kita dituntut untuk mengerjakan itu dengan penuh tanggung jawab. Bukan mengerjakannya secara serampangan, tetapi dengan penuh sadar diri kita memberikan yang terbaik dan melaksanakan kewajiban kita dengan penuh integritas di hadapan Allah. Kita tidak mengingkarinya, kita dilarang untuk menyepelekannya, tetapi kita harus dengan sungguh-sungguh, dengan kesadaran hati, dengan penuh tanggung jawab untuk kita mengerjakan itu dengan penuh iman, dengan penuh setia, mengerjakannya di dalam Tuhan dan memberikan yang terbaik. Yang kedua adalah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, kita harus tunduk dalam otoritas Allah. Kita harus taat dalam tuntunan Allah melalui hubungan yang intim bersama Allah, yaitu melalui doa. Karena dengan membangun hubungan yang intim, kita mampu memahami kehendak Allah melalui hikmat yang Allah berikan. Sama halnya dengan Salomo, ketika Salomo diberikan kekuasaan, ada aturan-aturan, ada hal-hal yang harus dia taati. Terutama pesan Daud kepada Salomo yang merujuk pada hukum Musa, yaitu yang saat ini kita pandang sebagai hukum Taurat. Itulah juga yang harus kita taati, supaya kita tetap rendah hati, kita tunduk dan menyadari bahwa kita ada di dalam otoritas Allah. Allah lah yang mengatur segala kehidupan kita, supaya kita dapat melaksanakan itu dengan murni dan tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Hal itu juga supaya kita dapat dijadikan teladan oleh Allah, supaya orang-orang lain yang melihat kita terinspirasi untuk mengikutinya, lebih-lebih untuk lebih dalam mengikuti Allah di dalam kehidupan mereka masing-masing.
Dan jika kita mampu melakukan dan mempertahankan, maka keberuntungan ada di dalam segala hal yang kita lakukan. Kalau kita merujuk kepada keberuntungan, yaitu berkaitan dengan berkat. Berkat yang diakibatkan dari komitmen kita untuk kita setia dan bertanggung jawab mengerjakan panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya tekankan lagi di sini, yaitu berkat yang diakibatkan oleh kesetiaan dan tanggung jawab kita dalam mengerjakan panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan berkat yang bersifat transaksional, yaitu di mana kita dekat dengan Tuhan supaya kita diberkati, bukan. Tetapi kita sungguh-sungguh meletakkan dasar hidup kita di dalam Tuhan untuk kita mengerjakan kewajiban kita, tugas kita di dalam Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Maka Tuhan pun akan memberkati kita, dan itu sebagai akibat atau hadiah atau sebagai respon dari apa yang kita kerjakan terlebih dahulu. Saya percaya masing-masing kita ada visi dan panggilan yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Untuk kita kerjakan, untuk kita responi, untuk kita teruskan. Dan mari kita responi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita tengok panggilan hidup kita di dalam Tuhan. Tuhan, apa yang ingin kau kerjakan di dalam hidup saya? Apa yang ingin kau kerjakan di dalam profesi saya? Di dalam keluarga saya, di dalam komunitas saya, di dalam gereja saya? Ketika kita mampu untuk kita mengetahui apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita melalui visi hidup kita, maka lakukanlah itu dengan ketaatan, dengan kesungguhan hati, dan dengan kewajiban kita, dengan rasa sadar diri, kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Maka saya pun percaya, ketika kita dapat melakukannya itu dengan sungguh-sungguh, segala peristiwa yang mengiringinya, segala apa yang kita lalui dalam proses tersebut, secara tidak sadar itu akan dapat mendewasakan diri kita, meningkatkan kapasitas hidup kita di dalam Tuhan. Dan semakin hari kita semakin didewasakan di dalam Tuhan untuk kita dapat mengerjakan panggilan Tuhan. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara dan mahasiswa, Sobat STII semuanya, untuk mari kita dengan setia mengerjakan visi Allah di dalam kehidupan kita sesuai tugas dan profesi kita. Dimanapun kita ditempatkan Tuhan, dimanapun kita ditaruh Tuhan, di posisi manapun Tuhan letakkan kita, kita tidak memandang itu dari sisi duniawi, tetapi kita memandang dari sisi anugerah Tuhan, bahwa Tuhan meletakkan kita dimanapun kita berada dengan satu tujuan, yaitu menjadi alat kemuliaan Tuhan, dan di dalamnya kita harus setia, penuh rasa tanggung jawab, penuh integritas, dengan taat, melakukan segala sesuatu di dalam peran kita, di dalam ketetapan Allah. Mari kita syukuri hidup kita responi panggilan Allah, dan kita terus melangkah di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.